Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama muda, matematika itu mudah. Kali ini saya akan menjelaskan materi pelajaran 5, yaitu penyajian data dengan diagram batang untuk kelas 5 SD. Dengan saya sendiri, Yulifa SPD dari SD Negeri 14 Taliwang. Di sekolahmu, seluruh siswa dicek kesehatannya atau disebut dengan screening. Setiap siswa dikontrol data kesehatannya. Data tinggi badan dan berat badan siswa dicatat oleh tim kesehatan sekolah atau dokter kecil. Data tinggi badan dan berat badan dimasukkan di kartu menuju sehat atau KMS. Berdasarkan kartu tersebut, seorang siswa dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu gizi baik, ideal, dan gizi buruk. Tentunya kalian sering melihat gambar ini, bukan? Itu adalah gambar diagram garis yang ada di buku KMS kalian. Bagaimana cara membacanya ya? Tentunya setelah menyimak video ini, kalian akan mampu untuk membaca maksud dari gambar tersebut. Perhatikan contoh soal berikut ini. Dayu mencatat profesi semua orang tua siswa di kelas 5 SD Nusantara 1. Setelah menanya satu persatu, diperoleh data profesi orang tua siswa kelas 5 SD Nusantara 1 adalah sebagai berikut. Pegawai negeri sipil atau PNS sebanyak 8 orang, TNI sebanyak 5 orang, petani sebanyak 12 orang, guru sebanyak 3 orang, dan wira swasta sebanyak 2 orang. Maka untuk membuat diagram batang dari contoh soal tersebut adalah, pertama-tama silakan buat garis vertikal dan horizontal yang nantinya membentuk huruf L. Kemudian di bawah garis horizontal tulislah profesi orang tua siswa. Berdasarkan data, maka profesi orang tua siswa terdiri atas pegawai negeri sipil atau PNS, TNI, petani, guru, dan wira swasta. Kemudian di sebelah kiri garis vertikal ditulis banyak orang tua siswa. Di sini dimasukkan angka-angka sesuai dengan jumlah data di atas. Maka jumlah PNS sebanyak 8 orang. Jumlah TNI sebanyak 5 orang. Jumlah petani sebanyak 12 orang. Jumlah guru sebanyak 3 orang. Dan jumlah wira swasta sebanyak 2 orang. Contoh soal kedua. Tabel berikut adalah data nilai ulangan matematika siswa kelas 5 SD Negeri 14 Taliwang. Di tabel ini ditulis data banyaknya siswa dan nilai ulangan yang mereka dapatkan. Pertanyaannya, buatlah diagram batang dari data di atas. Penyelesaian. Caranya sama dengan contoh pertama. Terlebih dahulu, kalian membuat garis vertikal dan horizontal. Kemudian di bawah garis horizontal, kalian menulis nilai. Dari data tabel di atas, maka dapat ditulis nilai siswa adalah dari nilai 4, 5, 6, 7,
8, 9, dan 10. Kemudian sebelah kiri garis vertikal, tulislah banyak siswa. Dari data tabel, maka frekuensi tertinggi yaitu 9. Maka setelah itu, kalian tinggal menggambar diagram batangnya. Nilai 4 sebanyak 2 orang, nilai 5 6 orang, nilai 6 sebanyak 9 orang, nilai 7 sebanyak 8 orang, nilai 8 sebanyak 5 orang, nilai 9 sebanyak 4 orang, dan nilai 10 sebanyak 2 orang. Maka berdasarkan diagram di atas dapat diperoleh hasil sebagai berikut. Siswa yang mendapatkan nilai 4 ada 2 anak. Siswa yang mendapatkan nilai 5 ada 6 anak. Siswa yang mendapatkan nilai 6 ada 9 anak. Siswa yang mendapatkan nilai 7 ada 8 anak. Siswa yang mendapatkan nilai 8 ada 5 anak. Siswa yang mendapatkan nilai 9 ada 4 anak. Dan siswa yang mendapatkan nilai 10 ada 2 anak. Selanjutnya, perhatikan tabel yang menyajikan data suhu terendah dan tertinggi dari beberapa kota berikut. Dari tabel tersebut, kamu dapat menggambar diagram batang yang menyajikan suhu terendah dan tertinggi dari masing-masing kota sekaligus. Perhatikan diagram batang berikut. Pertama-tama, kalian membuat garis vertikal dan horizontal. Kemudian di bawah garis horizontal, tulislah kota, yang dimana sesuai dengan tabel, kotanya adalah kota A, B, C, D, dan E. Di sebelah kiri garis vertikal, tulislah suhu. Karena data tabel ini puluhan, maka kita boleh menulis dalam angka kelipatan 10. Maka kita akan membuat diagram batangnya. Yang berwarna ungu adalah suhu maksimum dan yang berwarna merah adalah suhu minimum. Suhu maksimum kota A adalah 30, maka kita akan menarik garis sampai pada angka 30. Suhu minimum kota A adalah 15, maka kita akan menarik garis sampai pada antara angka 10 dan 20. Di kota B, suhu maksimum 35 dan suhu minimum 20. Di kota C, suhu maksimum 30 dan suhu minimum 15. Di kota D, suhu maksimum 35 dan suhu minimum 20. Dan di kota E, suhu maksimum 35 dan suhu minimum 20. Berdasarkan diagram di samping, diperoleh data sebagai berikut. Suhu terendah kota A 15 derajat Celcius dan suhu tertinggi kota A adalah 30 derajat Celcius. Suhu terendah kota B adalah 20 derajat Celcius dan suhu tertinggi kota B adalah 35 derajat Celcius. Suhu terendah kota C adalah 15 derajat Celcius dan suhu tertinggi kota C adalah 30 derajat Celcius. Suhu terendah kota D adalah 20 derajat Celcius dan suhu tertinggi kota D adalah 35 derajat Celcius. Suhu terendah kota E adalah 20 derajat Celcius dan suhu tertinggi kota E adalah 35 derajat Celcius. Daddy shark, do 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 do, daddy shark, do 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 do, daddy
Shark, do 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 do. Grandpa Shark, do 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 do. Grandpa Shark. Let's go hunt, do 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 do. Let's go hunt, do 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 do. Let's go hunt, do 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 do. Let's go hunt. Run away, do 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 do. Run away, do 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 do. Run away, do 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 do. Run away. Safe at last, do 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 do. Safe at last, do 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 do. Safe at last, do 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 do. Safe at last. It's the end, do 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 do. It's the end, do 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 do. It's the end, do 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 do. It's Contoh selanjutnya. Berikut adalah hasil penilaian akhir semester mata pelajaran matematika siswa kelas 5 SD Negeri 14 Taliwang. Pertanyaannya adalah A. Buatlah diagram batang dari data di atas. B. Berapa banyak siswa yang mendapat nilai 80? C. Berapa siswa yang memiliki nilai di atas 75? D. Berapa siswa yang mendapat nilai tertinggi? E. Berapa siswa yang mendapat nilai terendah? Dan F. Berapa siswa yang mendapat nilai di bawah 75? Pertama-tama, urutkan data terlebih dahulu dari data terendah sampai data tertinggi. Lalu, untuk menjawab pertanyaan A, maka kita akan membuat sebuah diagram batang. Sesuai dengan urutan data, maka yang mendapat nilai 65 hanyalah satu orang, dan yang mendapat nilai 70 pun hanya satu orang. Siswa yang mendapat nilai 75 sebanyak 9 orang, yang mendapat nilai 80 sebanyak 5 orang, yang mendapat nilai 85 sebanyak 6 orang, yang mendapat nilai 90 sebanyak 4 orang, dan yang mendapat nilai 95 sebanyak 4 orang. Kemudian kita akan menjawab pertanyaan B, yaitu berapa banyak siswa yang mendapat nilai 80? Maka di sini terlihat yang mendapat nilai 80 adalah 5 siswa. Maka kita akan mengisi dengan nilai 5. Kemudian C, berapa banyak siswa yang memiliki nilai di atas 75? Di sini tinggal kita jumlahkan. Yang mendapatkan nilai 80 sebanyak 5 orang. Maka kita akan menulis 5 ditambah banyaknya siswa yang mendapat nilai 85, 90, 95. Maka 5 ditambah 6 ditambah 4 dan ditambah 4, dimana hasilnya adalah 19 orang anak. Kemudian yang D, berapa siswa yang mendapat nilai tertinggi? Yang mendapat nilai tertinggi di sini adalah sebanyak 4 orang. Pertanyaan E adalah berapa siswa yang mendapatkan nilai terendah? Nilai terendah di sini adalah 65. Maka yang mendapat nilai terendah 65 hanyalah satu orang. Dan pertanyaan terakhir adalah berapa siswa yang mendapat nilai di bawah 75? Nilai di bawah 75 adalah nilai 70 dan 65. Maka nilai 70 hanyalah satu orang dan nilai 65 hanyalah satu orang. Maka nilai di bawah 75 hanyalah 2 orang. Sebelum menutup video pembelajaran kita kali ini, maka saya akan memberikan kata inspirasi untuk kita semua. Berusahalah terus meskipun situasi semakin sulit. Jadi sukses memang susah, tetapi lebih susah kalau kita tidak sukses. Aku pasti sukses. Kalau tidak sukses, pasti bukan aku. Terima kasih karena telah menonton video ini. Santa beta tabe.